Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Adi Setiawan. Jadi beberapa waktu yang lalu saya secara iseng menekan tombol ini random distribution yang ada di distrowatch.com berkali-kali sampai akhirnya muncullah sebuah nama yang masih asing untuk saya, yaitu Harmonica R. Ya, ternyata ini cara bacanya adalah harmonika karena asal katanya adalah harmonika. Bahasa Koreanya harmonika tapi dikombin dengan huruf KR untuk Korea. Jadi sebagaimana namanya, ini berasal dari Korea Selatan. Kenapa tiba-tiba ini saya bahas? Karena begitu melihat screenshotnya, ini sepertinya menarik. Jadinya saya telusuri lebih lanjut dan ternyata memang benar-benar menarik. Karena yang pertama, harmonika ini menggunakan Linux Mint sebagai basisnya, kemudian menggunakan desktop environment Cinnamon yang kita kenal ada di Linux Mint, tetapi dengan kustomisasi yang sudah lumayan banyak sehingga tampilannya pun terasa lebih fresh, jauh berbeda dibandingkan dengan Linux Mint yang kita kenal. Oke, kemudian kita cek dulu dari sisi package. Di sini belum yang terbaru karena harmonika yang terbaru adalah versi 8. Ini masih yang versi yang lama. Dan di sini ada rating 10 dari 5 review memang karena secara popularitas ini ada di ranking 244. Ya, kalau tidak gara-gara acakan seperti ini, mana mungkin saya bisa menemukan nama harmonika tampil di halaman awal. Jadi kemudian saya telusuri lebih lanjut dan di websitenya harmonikr.org yang aslinya bahasa Korea dan ini harus ditranslate jadi Inggris. Di sini ada versi terbarunya yaitu Harmonica 8 Pike 2 dan ya aslinya namanya seperti ini, tapi di Korea jadinya harmonika. Nah, kenapa ini menarik? Karena secara paket di sini sebenarnya dia dioptimize untuk kebutuhan masyarakat Korea. Jadi ya mirip-mirip seperti Deepin lah, asalnya dari China dan bahasa yang pertama kali tampil juga bahasa Cina, dan di sini harmonika juga bahasa yang tampil juga bahasa Korea. Dan secara spesifikasi di sini ada spek minimum dan spek recommended yang ya lumayan tinggi. Kalau recommendednya RAM 8GB, tapi mungkin itu sudah ada di laptop yang Anda miliki saat ini. Dan dukungan supportnya juga banyak karena menggunakan Linux Mint yang pakai basis Ubuntu LTS, jadinya bisa digunakan untuk jangka panjang. Tampilannya kira-kira seperti ini, nanti akan kita lihat di VirtualBox-nya. Dan kalau Anda tertarik untuk mendownload Harmonica Pike 2, di sini ukuran file ISO-nya 4,3 GB. Sebagai bandingannya, Linux Mint Cinnamon standar itu file ISO-nya ukurannya sekitar 2,4 GB. Jadi hampir 2 kali lipatnya. Tapi ini masih lebih kecil dibandingkan dengan Ubuntu 25.04 yang terbaru saat ini, masih beta saat video ini dibuat, yang ukurannya sudah mencapai 6 GB. Jadi masih cukup standar ukuran file ISO 4 GB. Oke, sekarang saya akan berpindah ke halaman VirtualBox saya, dan tampilan awal yang akan Anda dapatkan ketika menjalankan harmonika secara live kira-kira seperti ini, tetapi menggunakan bahasa Korea. Nah, ketika Anda mendapati tampilan seperti itu sambil melihat ikon-ikonnya, karena tulisannya ini tulisan Korea semua awalnya, jadi Anda bisa memilih ikon language yang ikonnya seperti ini, kemudian Anda ganti yang awalnya ini logo bendera Korea, Anda ganti jadi US ketiga-tiganya, kemudian klik, kemudian lakukan logout, nanti login lagi, maka tampilannya sudah pakai bahasa Inggris. Nah, ya hampir seperti di Deepin ketika kita mau menginstal pertama kali, tampilannya juga menggunakan bahasa Mandarin seperti itu. Nah, secara tampilan ini walaupun menggunakan Cinnamon, tapi secara look and feel ini terlihat seperti style macOS, meskipun penempatan ikon minimize, maximize, dan close-nya ada di sebelah kanan, tidak memaksakan di sebelah kiri. Dan kalau kita cek secara NeoFetch, tampilannya seperti ini. Kernelnya kernel 6.8, bukan yang paling baru memang, tapi tidak masalah.
Package standarnya sudah ada 2800-an, shellnya menggunakan ZSH bukan bash. Ini resolusi saya, cinnamon-nya versi 6. Kemudian WM theme-nya baik tuh, theme-nya harmonica dark, icon stylish, kursor, dan seterusnya. Ini logo harmonikanya seperti ini. Dan sekilas Anda bisa mendapati bahwa di sini ZSH-nya sudah ada styling Oh My SH kalau tidak salah. Jadi ya sudah tampil lebih menarik dibandingkan dengan tampilan terminal standar Linux Mint pada umumnya. Kemudian kita mulai dari bagian atas. Di sini ada panel yang ada start menunya ala cinnamon seperti biasa, tapi ditaruh di bagian atas. Kemudian ada Neverwell, ini adalah browser bawaannya Neverwell terminal. Lalu di sini ada Albert, kemudian text snapshot, lalu pengaturan sistem keyboard. Kemudian di sini ada kalender seperti biasa, pengecekan jaringan, baterai, dan user. Nah, di sini sudah ada Albert yang bisa kita aktifkan dengan menggunakan kontrol spasi. Jadi mirip seperti yang ada di macOS, di mana kita bisa melakukan atau mengakses menu ataupun melakukan perhitungan kalkulator langsung dari dalam aplikasi ini. Bisa kita aktifkan dengan kontrol spasi. Kemudian karena ini merupakan distro Linux yang asalnya dari Korea, tentu sudah ada keyboard bawaan Korea yang bisa kita ganti. Kita aktifkan dengan shift spasi. Jadi sekarang tulisannya bisa kita gunakan untuk mengetikkan huruf Korea, dan kalau mau ganti ke karakter Inggris yang biasa kita gunakan, tinggal shift spasi lagi, ya sudah ganti. Ya, ini simple sih. Kalau di Deepin saya sudah pernah mencoba menginstal Hangul seperti itu dengan sangat mudah, tapi karena ini memang dari aslinya dari Korea sana, tentu kalau Anda membutuhkan sistem yang Anda gunakan untuk belajar bahasa Korea misalnya, ini sudah ada by default. Jadi yang menarik di sini yang pertama sudah ada Albert, jadi tidak perlu install lagi, sudah ada ya sebuah shortcut yang bisa kita gunakan untuk mengakses aplikasi atau melakukan beberapa hal lainnya. Kemudian dari bagian bawah di sini ada Plunk, ya tentu bisa kita manipulasi nanti di pengaturannya. Lalu sekalian saja saya tampilkan Chonky. Di sini ada Chonky Manager karena ada sesuatu yang banyak hal yang bisa kita akses di sini. Chonky sudah ada by default, di terminal sudah ada temanya, jadi bisa Anda lakukan kustomisasi secara langsung. Oke, kemudian dari sisi aksesoris di sini ada App Image Launcher Setting, Archive Manager, Put Select, dan sebagainya. Ini biasa kita jumpai di Linux Mint. Yang berbeda paling di sini ada Balena Etcher, sudah ada by default. Kemudian Chonky Manager tadi sudah kita coba untuk menampilkan informasi tentang sistem, CPU, dan sebagainya. Tinggal Anda pilih salah satu dari sekian banyak Chonky yang ada, kemudian bisa diaktifkan atau dinonaktifkan dengan Chonky Toggle seperti ini. Oke, kemudian di sini juga ada shutter untuk melakukan screenshot. Ya, ini karena Connect sedang updating, tapi abaikan saja. Oke, ini manajemennya, tapi basically kita bisa melakukan screenshot seperti ini, termasuk record screencast. Ya, seperti itulah. Ya, kemudian kita lanjutkan ke bagian game. Di sini ada beberapa game yang ya sudah tersedia, termasuk Lutris sudah ada di sini. Lalu untuk bagian grafik di sini sudah ada game terinstall by default. Untuk internet di sini sudah ada Mega Sync untuk easy automated syncing between your computer and your Mega Cloud. Lalu ada Motrix untuk download manager, ya semacam IDM barangkali. Kemudian di sini ada Neverwell, tidak ada Firefox, tidak ada Google Chrome, tapi adanya Well dari Never. Dan ini pertama kalinya saya menggunakan browser Well ini, dan ternyata asik juga karena
ya karena belum pernah menjumpai sebelumnya jadi terasa lebih fresh. Termasuk di sini ada sidebar yang bisa kita aktifkan atau nonaktifkan. Jadi kalau misalnya kita mau nonton sambil browsing gitu ya bisa kiri kanan seperti ini. Oke, ya mungkin di browser yang lain bisa, tapi untuk sebuah browser bawaan by default dengan user base yang aslinya dari Korea, tentu ini sesuatu yang menarik untuk kita coba. Oke, itu Neverwell browser standarnya, ada Remina untuk remote desktop dan ada Mozilla Thunderbird. Kemudian di bagian Office, di sini LibreOffice sudah ada by default. Memang bukan versi yang terbaru 25 titik sekian seperti yang ada di Ubuntu 2504, tapi tentu saja versi 242 ini sudah ya sangat baru untuk digunakan, termasuk untuk fontnya. Otomatis di sini sudah ada beberapa font standar. Mana font Korea? Tidak ada ya. Ya mungkin harus mengaktifkan keyboard Koreanya, tapi tidak masalah. Ini sudah cukup untuk kita gunakan. Termasuk di sini ada MS Office 365, tapi ini shortcut saja sih untuk mengakses Office 365 yang versi online. Kemudian yang menarik yang lainnya adalah di sini sudah tersedia Visual Studio Code by default. Jadi untuk keperluan coding ini sudah sangat siap, tidak perlu menginstal VS Code lagi. Dan seharusnya sih sudah ada repo VS Code terdaftar, sehingga kalau memang ada updatean terbaru dia juga bisa langsung diupdate. Untuk sound and video di sini ada Hypnotic seperti yang ada di Linux Mint, ini gunanya untuk nonton TV online. Lalu juga sudah ada Kazam untuk melakukan perekaman layar, ada Media Downloader untuk media mendownload media, Celluloid dan Lollipop untuk media playernya. Kemudian dari sisi administration, basically ini seperti yang ada di Linux Mint secara umum. Paling ada beberapa hal yang berbeda, termasuk install Harmonica 8 di sini ada. Untuk preferences juga ini pengaturan yang biasa kita jumpai di Cinnamon, basis session file, ya sama. Kemudian kita cek dulu dari sisi tools bawaannya. Vim tentu saja sudah ada by default di sini. Kemudian karena sudah ada VS Code, berarti ada tools coding yang bisa langsung kita gunakan. Misalnya GCC sudah ada, G++ sudah ada, Java belum, tapi ya Javanya sudah ada, Java-nya yang belum ada. Kemudian Python 3 sudah versi 3.12, belum ada. Tapi tidak masalah, minimal secara tampilan ini sudah tinggal kita pakai saja. Termasuk kalau mau kita cek pengaturannya, ZSHRC nya juga bisa kita manipulasi secara manual di sini. Oke. Kemudian dari sisi customisasi, yang pertama kita cek dulu wallpaper bawaannya. Di Change Desktop Background di sini ada banyak wallpaper yang ya ini saya akui kualitasnya sangat bagus, termasuk yang ala-ala Microsoft juga ada di sini. Lalu yang ala Harmonica juga ada. Oke, seperti ini. Jadi kualitasnya tidak kalah dengan wallpaper yang biasa dibawa oleh Deepin. Barangkali ini malah lebih bagus. Oke, pakai yang ini saja dulu. Itu secara wallpaper, jadi ada banyak opsi yang bisa Anda dapatkan di sini untuk melakukan customisasi tampilan. Kemudian ada themes juga dengan pengaturan seperti ini. Mouse pointer bisa diganti, application light and dark, ikonnya juga stylish. Untuk desktop ya paling bisa kita atur seperti ini, tapi menurut saya ini sudah yang paling bagus. Termasuk untuk pengaturan panel dan plang ini, kalau misalnya Anda membutuhkan agar mereka auto hide juga bisa di setel seperti ini. Jadi kalau misalnya intelligently hide, maka nanti dia akan tersembunyi kalau kita
memaksimais sebuah aplikasi. Ya, jadi tampilannya bisa lebih fokus. Kemudian kalau misalnya Anda merasa plang ini terlalu besar, Anda pun bisa melakukan konfigurasi di plang setting, kemudian mengganti icon size-nya lebih kecil ataupun mengganti temanya dengan tema yang lain agar sesuai dengan preferensi yang Anda inginkan. Oke. Oke, secara tampilan seperti itu. Secara paket software ini bisa dikatakan sangat lengkap. Tadi ada satu yang saya lupa belum sampaikan, ada Obsidian di sini. Saya bukan pengguna Obsidian, cuma pernah membaca ini bisa menjadi alternatif untuk Notion katanya, karena saya belum pernah memaksimalkan penggunaan aplikasi semacam ini. Jadi ini bisa jadi opsi yang menarik kalau Anda membutuhkan fitur-fitur untuk productivity. Ya, Obsidian barangkali Anda pakai, jadi bisa memaksimalkannya. Saya belum melakukan eksplorasi lebih lanjut tentang Obsidian, tapi ini aplikasi yang bagus yang bisa Anda gunakan tentunya. Oke, kalau Anda tertarik untuk menginstal Harmonica, maka di sini sudah ada menu install, dan secara instalasi ini mirip seperti instalasi Ubuntu atau Linux Mint. Jadi menggunakan installer yang sama. Yang perlu diperhatikan adalah ketika nanti tampil, tulisannya masih menggunakan pengaturan ala Korea. Ini kadang tampilnya agak lama. Jadi kalau misalnya ini tidak tampil juga, ya paling cukup saya ceritakan saja. Proses instalasinya sama seperti instalasi Linux Mint. Yang penting Anda mengganti bahasanya, settingannya menjadi Inggris, keyboardnya juga keyboard US, ya semacam itu. Nah kan di sini tidak tampil juga. Kita coba lagi, open. Karena rekomendasi minimalnya 8 GB, sementara di VirtualBox ini saya alokasikan 6 GB. Barangkali ada sedikit masalah di situ. Karena sebelum tadi saya ubah jadi 6 GB, 4 GB sempat kehabisan RAM karena cukup berat juga di sini. Beberapa aplikasi sudah sempat terbuka, jadi secara performa tentu beda dengan yang masih fresh. Oke, seperti itu untuk menambahkan aplikasi baru. Di sini ada software manager, dan tentu saja karena ini menggunakan basis Ubuntu, Anda bisa mendapatkan aplikasi baru dengan sudo apt install. Di sini snap, tidak ada snap. Ganti fast fetch. Oke, ini karena sedang jalan. Oke, jadi kira-kira seperti itu saja cerita saya tentang Harmonica. Ini kebetulan sekali random menu yang ada di DistroWatch mengantarkan saya untuk menemukan Harmonica. Silahkan Anda coba sendiri, barangkali cocok untuk keperluan Anda. Dan kalau saya pribadi, kalau memang sedang tidak saya pakai untuk kerja, laptop ini sudah saya install di laptop yang saya pakai. Tapi sementara ini karena untuk keperluan pekerjaan saya masih stay di Deepin, tapi ini bisa jadi salah satu alternatif saya ketika nanti bosan dengan Deepin, maka ini bisa jadi pilihan saya berikutnya menggantikan Linux Mint. Oke, begitu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.